kami adalah hati kami menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. didewasakan dan dididik dalam kehidupan kami, sehingga di masa muda kami, di umur kami yang masih sangat muda, kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan untuk sebuah kebodohan di mana kami salah hidup di masa muda kami. Dan biar di masa muda kami Tuhan, kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami melangkah bersama dengan firman-Mu Bapa, sehingga apa yang Tuhan rancangan dalam kehidupan kami, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan yang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ini waktunya kami mendengar firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti lagi
Ajar kami, bentuk kami Tuhan. Siapkan hati dan telinga yang ingin mendengar firman Tuhan, dan keputusan yang ingin menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sertai setiap penyampaian firman Tuhan Tuhan. Biar Roh Tuhan saja yang berkuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu teman-teman, lampunya bisa dinyalakan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Wow, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Luar biasa. Termasuk yang ada di dalam ruangan sound system yang LCD juga luar biasa. Terima kasih. Tadi sempat mau digangguin tapi kayaknya lagi serius gitu ya, tapi gak apa-apa. Kita semua di sini melayani satu dengan yang lain, ya teman-teman ya. Gak ada kata tidak bisa, gak ada kata tidak mampu. Asalkan kita ingin, pasti Tuhan mampukan. Jadi saya undang teman-teman yang lain yang sudah Tuhan berikan talenta apapun itu, ayo sama-sama kita saling melayani satu dengan yang lain. Oke? Puji Tuhan, bulan September sudah kita masuki. Ini minggu pertama, tanggal 2 September, bulan ke-9. Artinya kita tersisa 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi sebelum kita menutup tahun 2022. Gak berasa ya, udah mau Natal juga. Berarti nanti next pelayan Tuhan, pengurus sudah harus fokus mau buat apa Desember ya. Jadi nanti sebelum kita kalian pulang ke masing-masing, pelayan Tuhan, pengurus, kumpul dulu, kita mau bahas untuk Natal kita nanti. Oke, mau bentuknya seperti apa. Dan di bulan ini kita berbicara di minggu pertama. Ada yang tahu temanya? Judulnya? Ada yang baca Instagramnya? Ada yang udah like Instagram LOG Teens? Jadi apa temanya? Ayo coba buka. Ayo Instagram itu ditengok. Minimal di grup lah. Grup ada yang udah baca, di download fotonya, di share. I love my parents. Even bahasa Indonesianya, saya mencintai orang tua saya meskipun apapun keadaan. Ngomongin soal menghormati, mencintai, menyayangi orang tua itu susah-susah gampang, apa teman-teman? Ya, apalagi kalau kondisinya orang tua nggak pernah akur sama kita, atau kondisinya orang tua tidak bisa kasih contoh untuk kita. Mungkin kok kalau orang tuanya baik-baik aja, harmonis keluarganya, ngomongin soal sayang udah pasti sayang, ngomongin soal hormat udah pasti hormat, itu mah mudah. Tapi gimana kok kalau misalnya keadaannya tiap hari yang saya lihat adalah piring terbang di rumah, kata-kata kasar, saling menyakiti, gak pernah akur, ujung-ujungnya saya sebagai anak yang dikambing hitamkan. Sedangkan saya butuh kasih sayang, saya butuh perhatian. Lalu tiba-tiba firman Tuhan bilang, kita harus sayang, kita harus mencintai. Walaupun ya, kalau judulnya kan saya cinta orang tua walaupun banyak, walaupun mereka tidak baik, walaupun mereka suka bertengkar, walaupun saya selalu salah di mata mereka, walaupun saya tidak dihargai, walaupun saya tidak dianggap, walaupun saya suka dibandingin dengan saudara saya, tapi saya tetap harus mencintai mereka. Itu kata siapa teman-teman? Kita lihat dulu dasar firman. Itu kata Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 16 bantu saya. Firman Tuhan yang berbicara bahwa haruslah menghormati ayah dan ibumu. Gak perlu pakai alasan yang pasti untuk bisa menghormati. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 saya bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum perintah yang kita dapatkan tentang menghormati, tentang menyayangi, menghargai dan menaati orang tua itu turun langsung dari Tuhan. Ini tertulis dalam 10 hukum
Taurat. 10 hukum Taurat itu adalah hukum yang gak bisa kita toleransi, teman-teman. Karena kedudukan menghormati orang tua, ayah dan ibumu itu ada dalam satu kesatuan dalam 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat sifatnya ini penting, bukan situasional, tapi sifatnya kudu, wajib, harus dilakukan. Seperti bagaimana jangan ada Allah lain dalam hadapanku, jangan membuat Allah yang merupakan patung, jangan menyebut Allah sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang orang lain. Itu semua hukum Taurat. Ketika ngomong soal hukum Taurat, artinya ini penting dan harus dilakukan untuk seorang anak. Jadi kita patahkan dulu dengan dasar firman Tuhan. Kalau berbicara tentang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, itu gak perlu pakai alasan dulu. Mau orang tua tidak baik, mau orang tua tidak benar, mau orang tua agak aneh, atau orang tua seperti apapun yang mungkin melukai kalian semua, ingat, hukumnya wajib menghormati. Kenapa? Karena ada upah. Ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Allah menyediakan upah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Pada saat itu bangsa Israel dapat perintah ini supaya apa? Mereka bisa menikmati tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah apa? Bangsa Israel dijanjikan Tuhan tanah apa? Tanah Kanaan. Sehingga salah satu bagi mereka yang ingin menikmati dan merasakan tanah yang begitu luar biasa yang penuh dengan susu dan madunya, salah satunya adalah untuk menghormati sehingga panjang umur. Tapi untuk kita hari-hari ini teman-teman, ketika kita menghormati orang tua, bukan sekedar hanya panjang umur, tapi lebih kepada bahwa supaya kita bisa menikmati tanah yang akan Tuhan berikan. Apa yang Tuhan akan berikan? Tanah apa? Bukan tanah leluhur ya, atau tanah loji, atau tanah sadam angin, bukan. Tanah apa yang akan Tuhan berikan kepada kita nantinya? Yerusalem baru teman-teman, atau yang kita kenal dengan surga. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang, upah dari menghormati orang tua, menyayangi orang tua apapun keadaannya adalah kita mendapat tempat yang layak, di tempat yang Tuhan berikan untuk kita tinggal. Oleh karena itu kalau masih berpikir, kok bagaimana saya bisa menghormati? Udahlah, mungkin nanti saya juga gede hidup sendiri, mereka nggak akan membiayai saya. Atau mungkin masih untunglah mereka anggap saya, mungkin juga dilupakan. Yes, apa yang kamu lakukan bukan untuk mengubah mereka, tapi apa yang kamu lakukan untuk kamu sedang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri saya. Saya ada di posisi kalian, di mana saya selalu bentrok dengan orang tua. Saya orangnya nggak suka diatur. Kalau orang tua pengennya A, saya pengennya B, ya udah, gak usah dipaksakan. Kita punya kehidupan yang masing-masing. Padahal saat itu masih anak-anak SMP, SMA, yang duit aja masih belum bisa, masih minta sama orang tua. Tapi laganya seperti yang sudah mampu hidup seorang diri. Tapi hari ini kita belajar teman-teman. Kita menghormati dan menyayangi mereka. Yang nomor satu, karena kita sedang mempersiapkan diri kita. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita nanti bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena segala sesuatu menjadi percuma kalau satu hal ini kita tidak bisa lakukan. Karena yang pertama gini teman-teman,
orang tua itu adalah apa namanya? Tangan kanan, bukan. Lebih enaknya apa? Perwakilan Tuhan untuk kita di dunia ini. Kenapa? Gak mungkin siapa di sini lahir dari batu. Kayak Sun Gokong Kerasakti keluar dari batu. Masih zaman nonton Sun Gokong. Jangan-jangan saya doang ya. Sun Gokong itu lahir dari batu. Tapi kita semua ini lahir dari mama papa, betul? Yes. Semua lahir dari yang namanya proses reproduksi, di mana wanita dan pria yang diberkati dalam kekudusan, hamba Tuhan yang berjanji dapat modal ikatan yang kudus pernikahan, terjadilah sebuah keintiman sehingga bertemu. Ini udah pada SMP SD udah belajar lah ya tentang apa seksualiti sejak dini ya. Udah pasti tahu kan, saya kayak udah pasti tahu kan. Terjadinya sel telur dan sperma, lalu berbentuknya janin, lalu 9 bulan dikandung dalam perut ibu, bukan perut bapak, perut ibu, lalu dilahirkan, jadilah baby yang lucu. Jadi kita semua ini pasti lahir dari sebuah yang namanya orang tua. Makanya Tuhan bilang diwakilkan. Ya, zaman dulu memang Tuhan menciptakan Adam dengan tangannya dari dan menciptakan Hawa sebagai pendamping. Tapi setelah itu ada proses yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu delegasi dari Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa melahirkan anak, Kain dan Hagar dan keturunan yang lain, jadilah dia orang tua. Sampai sekarang kita nggak bisa memilih. Tuhan ini kalau saya lahir, saya pengen lahir orang tua yang bapak saya mungkin dokter, bolehlah. Ibunya mungkin ibu rumah tangga boleh, atau dokter juga. Kita nggak bisa milih, betul? Kita nggak bisa milih. Oleh karena itu kita nggak bisa mengubah siapa orang tua kita. Kita hanya bisa menerima bahwa yang hari ini teman-teman lihat di rumah itu orang tua. Jadi kalau itulah orang tuamu, maka engkau harus menghormati orang tua, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan supaya kita menyenangkan hati orang tua. Iya, orang tua pasti senang kalau anaknya hormat, tapi yang lebih utama adalah supaya kita membanggakan Tuhan, sehingga hidup kita layak. Makanya kalau ditanya, kok percuma lah nggak berubah orang tua saya sudah baik, baca firman setiap hari, berdoa buat mereka, batu nyumpel, batu nyuci, tapi tetap saja tidak berubah, tidak ada kasih sayang buat saya. Kamu melakukan bukan buat mereka, tapi kamu melakukan yang terutama untuk Tuhan. Karena keselamatan sifatnya pribadi. Memang mereka yang memelihara kita, memberi makan, menjaga kita, tapi perihal keselamatan semuanya sifatnya pribadi atau pribadi. Jangan sampai kita tidak bisa menerima, kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa menghormati, sehingga kita kehilangan keselamatan yang harusnya kita miliki, tapi hanya kita sulit untuk bisa menghormati, taat dan mengasihi. Akhirnya kita kehilangan itu semua. Oleh karena itu teman-teman, kembali, kalau kita tidak bisa memilih kita lahir dari mana, kita nggak perlu terlalu lama menyesali akan bagaimana kondisi orang tua kita. Tapi kita bisa merubah apa yang kita rasakan. Jangan sampai dirasakan oleh nanti anak kita. Kita nggak bisa mengubah, karena mengubah manusia berat, butuh kasih karunia Tuhan yang mengubah hati orang tua kita. Ya sudah, kita mengucap syukur, Tuhan, saya tetap berdoa untuk orang tua saya. Semoga orang tua saya disentuh hatinya oleh Tuhan, diberikan kelembutan dan berubah menjadi keluarga yang harmonis. Oke. Tapi harus apa yang bisa kita lakukan? Kita mau menggerutu, kita mau marah, gak ada ujungnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita supaya nanti anak kita yang tidak bisa memilih lahir dari siapa,
itu bisa memiliki orang tua yang terbaik buat mereka. Kesalahan anak-anak dunia atau orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, mereka bawa kepahitan itu dan mereka balas kepada anak mereka. Ini yang papa pernah rasakan, ini yang mama pernah rasakan oleh nenek dan kakek, dan ini juga yang akan kau rasakan. Supaya kita bisa melampiaskan amarah kita yang sudah terpendam 30 tahun, gak bisa kita salurkan kepada orang tua kita, akhirnya kita salurkan kepada anak kita. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Mungkin kalian masih SMP belum ngerti, tapi hati-hati. Dosa itu dari hal kecil lama-lama mengikat dan akhirnya susah untuk dilepas. Tanpa sadar kita bawa ikatan itu sampai kepada anak cucu kita. Kalau hari ini teman-teman ada dalam kondisi yang tadi, saya mau bilang, bawalah orang tuamu di hadapan Tuhan, berdoa, mengucap syukur, lepaskan berkat. Biarlah Tuhan yang menyentuh hati orang tuamu untuk dipulihkan. Dan untuk kita, untuk kamu, untuk kita semua dapat. Jangan biarkan hati dan pikiran terikat. Free, lepaskan itu semua dan persiapkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti orang tua kita lakukan kepada kita. Kita bisa memutuskan itu. Daripada kita menggerutu soal yang sudah terjadi, lebih baik kita mempersiapkan yang akan terjadi. Oke, itu yang pertama teman-teman. Jadi respon itu penting. Saya mau bilang, udah stop kita menggerutu, stop kita meratapi nasib. Stop. Karena dengan meratapi nasib ini tidak akan berubah sama sekali. Harus ada tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Tindakan apa? Sebelum kita masuk dalam tindakan, saya kasih ayat-ayat untuk supaya kalian paham bahwa di dalam firman Tuhan sangat-sangat haruslah anak menghormati orang tuanya. Amsal pasal 20 ayat 20, bantu saya. Ya, bagaimana satu hal yang sederhana akan mempengaruhi kehidupan kalian selama-lamanya. Satu hal yang sederhana tentang menghormati dan mencintai. Mungkin kalian berpikir, oh saya nanti gede gak akan pernah ngurusin apa, gak akan pernah minta-minta sama orang tua. Saya akan buktikan saya bisa hidup tanpa orang tua. Saya akan nyatakan bahwa orang tua selama ini saya gak akan repotin mereka. Gak akan hidup kita masing-masing. Orang tua, anak-anak. Kita lihat ya teman-teman. Mungkin kasarnya bagus, mungkin kesannya luar biasa, tapi kita lihat Amsal pasal 20 ayat 20, bantu saya. Bisa? Soalnya ada yang HP-nya belum ada Alkitabnya kayaknya, jadi masih nungguin layar. Yang pertama, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Gelap berbicara bukan mati lampu teman-teman, tapi gelap berbicara tentang bagaimana ketika hidupmu dalam keadaan yang tidak enak. Ketika mungkin dunia sekitar kita lagi dalam keadaan yang buruk, ternyata hormat kepada orang tua bisa menjadi pelita supaya kita tetap bercahaya. Tapi ketika kita mengutip ayat ibu kita, maka pelita kita nggak akan pernah bisa bertahan ketika dalam keadaan yang baik. Mungkin keadaan nanti kalian bisa, ini aja hari ini BBM naik totalnya jadi 10.000. Mungkin kalian belum merasa karena beli bensin papa mama. Tapi nanti ketika kalian sudah kerja, nggak tahu tuh bensin harganya berapa. Apa kita sudah jadi mobil listrik, saya nggak tahu. Tapi keadaannya sulit ketika kita tidak hormat. Cahaya Tuhan yang menyinari pelita kita itu akan mudah padam. Kita akan mudah terjatuh, kita akan mudah terseok-seok, kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah bilang Tuhan tidak baik. Hanya karena mengutuki ayah atau ibu. Saya akan buktikan, saya akan bisa tanpa orang tua. Itu sudah mengutuki. Karena semua keluar dari mulut dan dari hati. Beda kalau misalkan kalimatnya yang gini, Papa Mama 10 tahun lagi, nanti kalau saya sudah lulus S1, S2, saya sudah kerja dengan apa, saya akan balas kebaikan
Mama papa nggak usah kerja, itu beda. Membuktikan bahwa kita bisa jadi yang bisa dibanggakan. Tapi beda misalkan saya akan buktikan, saya nggak akan menyusahin kalian, saya nggak butuh kalian. Itu tidak membutuhkan. Hati-hati. Siapa yang membutuhkan? Ayah dan ibu. Pelitanya akan padam di waktu yang dekat. Bukan lagi. Amsal pasal 30 ayat 17. Amsal pasal 30 ayat 17. Amsal pasal 30 ayat 17. Banyak sekali teman-teman ayat yang berbicara tentang bagaimana harus tunduk. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lebah dan dimakan anak rajawan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak pernah jadi berhasil. Sudah sesusah-susahnya kita bekerja, kok tidak merasakan nikmatnya hasil bekerja. Makanya ada yang dibilang doa seorang ibu, restu dari ibu, restu dari orang tua, restu dari ayah itu besar kuasanya, ya kalau nggak salah gitu ya. Oh, ini berkat doa orang tua. Kalau saya dapat award, dapat penghargaan, saya mengucapkan terima kasih untuk orang tua saya, ini berkat doa mereka, gitu ya. Ini bagi mereka yang mengolok-olok ayah, yang tidak mendengarkan ibunya, dimakan, diambil segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Tapi firman Tuhan unik dan ajaibnya begini, gak ada tambahan. Mata yang mengolok-olok ayah yang kurang ajar dan tidak mendengarkan ibu yang kurang ajar tidak akan dipatuk gagal. Gak ada kan firman. Artinya segala bentuk kondisi ibu dan ayahmu, firman Tuhan tetap mengatakan harus, gak boleh kita mengolok-olok, gak boleh kita enggan menikah. Nanti kita selanjutnya akan belajar. Kalau begitu bagaimana responnya? Masa kalau disuruh buat jahat kita buat jahat, kalau disuruh jatuh kita harus jatuh nanti ya. Kita lihat dulu. Selanjutnya Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi kita lihat dulu dasar firman Tuhan ya teman-teman. Bahwa firman Tuhan tuh gak pakai meskipun walaupun, karena emang cuma satu, saklek, hormati. Oh, ibumu seperti apa, ayahmu seperti apa. Firman Tuhan cuma satu, hormati yang disebut ayah, hormati yang disebut ibu. Oke? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Ayat 2-nya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di. Ternyata salah satu untuk kita bisa bahagia dengan kita makan. Kebahagiaan seperti apa? Apa lagi? Kebahagiaan yang seperti apa kok yang bisa saya dapatkan kalau saya harus tetap taat dan hormat ketika saya disakiti orang tua? Mungkin kita masih berpikir kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Tapi di mata Tuhan kebahagiaan yang bisa kita rasakan tuh adalah damai sejahtera. Ketika hidup kita bisa penuh dengan damai sejahtera, tanpa ada ikatan beban, sakit hati, kepahitan, gak enak loh. Gak enak. Saya pernah ada di posisi yang menyimpan kepahitan sama orang tua, bahkan sama orang lain. Bawahnya gak enak. Siapa pernah nyimpan rasa sebel, kesel, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Enak gak? Enggak. Enak. Lebih enak kita plong, gak ada beban. Itu bahagia hidup kita. Makan jadi daging. Ya. Mau makan banyak tapi pikiran kita, hati kita gongkol terus. Emosi aja. Kurus. Yes, karena kebahagiaan yang kita bisa dapatkan adalah ketika kita bisa melepaskan segala sesuatu yang membuat hati kita tidak damai.
Karena ketika kita sedang hormat dan mengasihi orang tua kita, kita sedang melepaskan ikatan-ikatan untuk membenci mereka. Untuk kita bisa lepas dari rasa benci, kuncinya adalah kita lawan dengan kita mengasihi mereka. Itu inti dari kalau ngomongin soal mengampuni. Untuk kita tidak punya ikatan kepahitan dengan orang yang menyakiti kita, kuncinya satu, mengampuni. Dengan kita melepaskan pengampunan yang tulus, detik itu juga hati kita tetap berlembut. Orangnya tidak berubah, orangnya tetap nyebelin, orangnya tetap rese, tapi hati kita penuh dengan kebahagiaan karena sudah tidak terikat lagi. Sama. Kalau kita dongkol dengan orang tua kita, kita tuh tanpa sadar pasti akan ada yang membuat kita tuh hilang damai, sulit bahagia, sulit mengucap syukur. Tapi ketika kita paksakan sebenci apapun kita dengan orang tua kita untuk tetap menuntut maaf, aku tetap mengasihi kamu, aku tetap taat dan mendengarkan kamu. Selama itu tidak membuat aku jatuh dalam dosa, selama itu tidak melanggar firman Allah, selama itu tidak melanggar keinginan Tuhan, aku tetap benar. Kita sedang melepaskan satu rantai ikatan kepahitan, duri dalam daging kita, semuanya dibersihkan. Sehingga apa? Kalian akan melangkah di masa muda kalian penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bahkan nanti ketika kalian sudah waktunya bertemu pasangan kalian, calon istri, calon suami, lalu kalian menikah di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, kalian menjadi orang tua yang sempurna, orang tua yang berkenan, menghasilkan anak yang nantinya anaknya bilang bahwa aku lahir di keluarga yang tepat. Aku lahir di keluarga yang tepat. Saya pun memiliki orang tua yang luar biasa. Jangan sampai kalian lemparkan lagi. Ketika anak kalian, papa kok begitu, mama jahat, lalu kita bilang iya itu gara-gara nenek kamu. Sampai kapan? Semua dari belakang. Lanjut, ayat selanjutnya supaya makin mantap lagi. Kolose pasal 3 ayat 20. Jadi kita kokoh pertegas itu dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Gak ada sia-sia ketika kita tetap hormat dan tunduk dan taat dan mengasihi orang tua kita. Karena firman Tuhan sudah tertulis dan ini janjinya Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke. Ayat tadi sudah banyak. Kita sudah mengerti bahwa di firman Tuhan memang penting dan harus kita lakukan, mau nggak mau, tanpa ada alasan yang bisa menggagalkan itu semua. Meskipun walaupun dan sebagainya, yang namanya anak harus hormat dan taat. Tapi pertanyaannya kembali, Kak, tapi sulit loh. Kok gak mudah? Ketika apa yang aku lihat tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, itu sulit. Saya kalau juga mau bilang, yes, itu sulit. Itu gak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Asalkan yang pertama, Kisah Para Rasul ayat 5 ayat. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Untuk kita bisa menghormati dan mengasihi orang tua kita yang pertama, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Gak apa-apa teman-teman, sambil belajar. Saya siap menunggu. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Yes.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini berbicara tentang yang diutamakan dulu adalah taat dan tunduk kepada Tuhan. Jangan dibalik. Atau mungkin kadang kelirunya begini, bagaimana kalian bisa tunduk sama Tuhan kalau sama yang manusia aja tidak tunduk? Sehingga kita berusaha untuk tunduk dulu sama manusia supaya kita bisa tunduk sama Tuhan. Tapi ternyata hari ini Tuhan kasih hikmat yang dari sisi lainnya, bahwa untuk kita bisa tunduk sama orang tua, kita terlebih dahulu taat dan hormat dan mengasihi Tuhan. Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus melakukan kepada Tuhan terlebih dahulu, baru akhirnya kita bisa melakukan kepada sesama kita, kepada orang tua atau kepada siapapun? Karena ketika kita memberi dan melakukan kepada Tuhan, yang kita berikan kepada mereka itu bukan dari diri kita, tapi dari apa yang kita dapat daripada Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita tunduk, ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan kembali mengasihi kita. Tuhan yang akan mengisi kekosongan hati kita, sehingga hati kita yang tadinya kosong menjadi penuh dengan kasih. Sehingga ketika Tuhan bilang, oke, aku sudah mengasihi kamu karena engkau mengasihi aku, oleh karena itu kasihilah orang tuamu. Yang tadinya kita berat karena kita gak punya kasih yang kita bisa terima dari orang tua, akhirnya kita bisa berikan karena kita punya kasih yang kita sudah dapatkan daripada Tuhan. Nangkep gak teman-teman? Mungkin hari ini kita kondisinya kosong. Saya gak pernah rasakan rasa kasih sayang orang tua. Bagaimana saya bisa mengasihi mereka balik? Kan hidup kita take and give, saya menerima, saya memberi. Oke. Oleh karena ini Tuhan bilang, lakukan dulu kepada aku. Datang kepada mencintai aku. Karena orang yang mencintai Tuhan maka akan bisa mencintai sesamanya. Kenapa? Karena orang yang mencintai Tuhan akan mengerti bagaimana membuat Tuhan bangga dan senang dengan apa yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan kita mencintai orang. Karena kita paham ketika kita gak bisa mengasihi orang lain, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, adik dan kakak, Tuhan didukakan. Kita cinta dulu sama Tuhan, kita hormat dulu dan kita taat dulu sama Tuhan. Maka hati kita yang kosong, Tuhan akan kasih cinta kasih yang luar biasa. Dan itu yang kita pakai untuk kita mengasihi orang tua kita. Karena kalau kita pakai kekuatan kita emang gak mudah, teman-teman. Saya mau bilang, memang tidak mudah, tapi semua menjadi mudah kalau kita datang di hadapan Tuhan. Aku terluka, aku tersakiti, aku butuh kasih sayang, aku butuh cinta dari ayah, aku butuh cinta dari ibu, tapi aku gak bisa dapatkan dari orang tua. Tapi aku datang di hadapan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tuhan akan penuhi itu semua. Tuhan akan kasih damai, kasih sukacita. Akhirnya ketika dia bilang, oke, kamu sudah penuh, kamu kasih mereka. Kita akan berdoa, aku siap untuk mengasihi karena aku sudah terlebih dahulu dikasih itu. Yes. Karena gak ada alasan lagi. Oh, bila kita kurang kasih sayang, kita sudah dapat kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Kita mau bilang apa lagi? Kita nggak diperhatikan, kita diperhatikan raja dan segala raja. Kita nggak pernah dipeluk, kita sudah dipeluk oleh yang sang pencipta langit dan bumi. Sehingga alasan-alasan itu kita nggak usah pakai. Kita cuma bisa bilang, oke Tuhan, aku udah dapat segalanya. Segala yang aku butuhkan yang tadinya aku harus dapatkan daripada orang tuaku, ternyata Tuhan ganti dengan luar biasa dan aku mau mengasihi. Sama halnya tentang mengampuni.
Kita mengampuni seseorang bukan karena orang itu mengakui kesalahan, atau bukan karena orang itu berubah, tapi kita mengampuni orang lain karena ada kesadaran kita pun juga pernah melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan mengampuni. Jadi konsepnya dalam kehidupan kita ini gini teman-teman, ada 3 jalur: kita, Tuhan, dan sesama. Apa yang kita lakukan kepada sesama karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kepada kita. Itu jalurnya. Bukan aku lakukan kepada Gilang karena Gilang sudah melakukan sesuatu kepada aku. Jadi hubungannya terpisah. Aku sama Tuhan, aku sama Gilang, gak bisa disatukan. Tapi Tuhan kasih hikmah bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama, apa yang kau lakukan kepada Gilang, karena apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu kepada kau. Jadi walaupun Gilang tidak melakukan apa-apa untuk Koko akan tetap melakukan sesuatu untuk Gilang. Kenapa? Karena Koko sudah mendapatkan langsung daripada Tuhan. Itu apanya? Itu jalurnya. Vertikal dan horizontal seperti itu. Tidak bisa dipisahkan. Bersama pisah. Gak ada urusannya sama Tuhan. Saya mau sungguh sama kamu, saya benci banget. Ya bisa. Semua terkoneksi. Jadi ini yang bisa kita pakai juga. Aku menghormati, aku mencintai, aku mengampuni, aku mengasihi mama, aku mengampuni papa. Bukan karena mereka sudah berubah menjadi apa aku inginkan, tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku, mengampuni aku, menyayangi aku. Oke teman-teman, itu yang pertama. Dan kita bisa menghormati, udah pandang Tuhan, lakukan untuk Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berarti bisa lakukan untuk orang lain. Yang kedua, untuk kita bisa menghormat supaya kita taat dan tunduk kepada orang tua, bangun hubungan yang penuh dengan kasih. Berusahalah untuk membangun hubungan dengan orang tua berlandaskan kasih. Kasih itu berbicara menurunkan ego. Kasih berbicara tentang memberi walaupun tidak menerima. Kasih berbicara melayani bukan dilayani. Kasih berbicara tentang rela berkorban bukan dikorbankan. Atau apa benar? Memberi untuk berkorban bukan menagih untuk mendapatkan korban. Ini kasih. Bangunlah hubunganmu dengan orang tua dengan kasih Tuhan. Karena ketika Tuhan lahir ke dunia karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Semuanya karena begitu besar kasih. Pada saat itu manusia bagaimana? Hancur, penuh dengan dosa, tidak layak untuk dikasih. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang bisa manusia berikan, tapi Tuhan melihat apa isi hati Bapa di surga. Yesus Kristus akhirnya tetap mati di atas kayu salib untuk manusia yang tidak layak. Bukan karena manusia sudah melakukan sesuatu yang hebat, bukan. Karena Yesus melihat isi hati Bapa di surga. Oleh karena itu di Taman Getsemani Tuhan bilang, "Biarlah kehendakmu yang jadi." Kita membangun hubungan dengan orang tua kita juga sama. Bukan karena apa yang orang tua sudah kita lakukan, karena
akhirnya kita mengasihi mereka, bukan. Tapi karena kita mengerti isi hati Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca ayat-ayat yang sudah kita sampaikan. Karena kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita bisa mengasihi mereka. Oleh karena itu, bangun hubungan. Sapa, apa, mama, mungkin masih sebel, tapi sapa dengan penuh kasih. Tunjukkan bahwa kalian tetap mengasihi mereka. Tunjukkan. Oh, kalau orang tuanya baik-baik aja kan gampang kok. Suatu saat nanti kalian juga pasti akan ada momen kesel kan, bete lah, bete. Gak sampai benci sih, bete aja. Tapi bagaimana bete itu kalian bisa ubah tetap untuk menghargai mereka. Walaupun kalian bantu orang tua, tapi orang tua tidak pernah say thank you atau menganggap apa yang kalian lakukan itu berharga dan penting, it's okay. Lakukan dan tetap lakukan. Sebagai bentuk bahwa kalian tetap mengasihi mereka. Walaupun usaha kalian sudah belajar mati-matian, tapi nggak pernah diapresiasi, selalu dibilang kurang, selalu dibilang buruk, tidak maksimal, bahkan dibandingkan dengan orang lain, it's okay. Kalian tetap lakukan dengan kasih. Jangan pernah berubah. Seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita belum berubah, kita belum melakukan apa-apa, tapi Tuhan tetap melakukan karena Tuhan tahu isi hati Bapa di surga. Karena kita juga tahu isi hati Tuhan dan Bapa, itu menjadi alasan utama kita tetap mengasihi mereka. Yes. Jangan pakai alasan dunia, tapi pakai alasan Tuhan. Karena kalau pakai alasan dunia, kita punya banyak alasan untuk tidak mengasihi. Kalau kau pakai alasan dunia, kau punya banyak alasan untuk tidak mengasihi kalian. Ikatan darah enggak, bantu di rumah enggak, ketemu seminggu 2 kali 3 kali. Ini dunia ya, kita punya perbanding. Kenapa kok bisa begitu mencurahkan segala sesuatu, memposisikan kok sebagai kakak kalian, kakak kandung kalian, sebisa mungkin kok ada buat kalian, menasihati kalian walaupun resikonya lebih benci. Karena kau tahu isi hati Tuhan, dan inilah panggilan kau untuk menjadi kokoh buat kalian semua. Walaupun kadang bilang aku sok ngatur-ngatur, sok tahu, sok deket, sok lah, gitu ya. Mungkin yang gede-gede udah males kali dengerin domelin mulu, dikritik mulu. Mungkin kalau dengan diam bisa semakin disayang daripada dijulitin, gitu ya. Tapi karena kau tahu isi hati Tuhan untuk kalian, kau tetap lakukan. Walaupun mungkin resikonya diomongin di belakang, Yosua ini pasti ngomongin soal dosa, aduh, gak enak. Oh Yosua kalau udah negur, sakit, udah malas. Jadi kalau kita paham akan isi hati Tuhan, kita pasti akan tetap lakukan. Jadi yang kedua, jadi bangun hubungan kita dengan orang tua berdasarkan kasih Tuhan. Dibangun. Jangan menunggu orang tua yang membangun, tapi mulai hari ini. Buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi-kondisi yang jaraknya jauh dengan orang tua, punya gap dengan kedekatan dengan orang tua, ayo mulai bangun. Kita yang membangun. Kalau kita menunggu orang tua nggak ada actionnya, ya udah kita yang bangun. Bagaimana caranya? Kok banyak bantu di rumah, sapa terus tiap pagi. Katakan kata-kata berkat. Bahwa orang tua pergi kerja bilang chat, Papa, Mama semangat kerjanya ya, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, apa yang kamu di rumah. Orang tua minta tolong langsung siap, aku bantu. Kita itu yang sedang kita lakukan, membangun. Dan yang ketiga teman-teman,
Yang ketiga, supaya kita bisa jadi berkenan di hadapan Tuhan dalam hal hubungan kita dengan orang tua, yaitu dia punya rasa tanggung jawab untuk menjaga orang tua kita. Karena pada saatnya nanti orang tua kita akan tua, udah tua. Orang tua kita nanti pasti akan ada fase di badannya itu sudah rentan, sudah tidak bisa buat apa-apa. Kita harus tetap punya rasa tanggung jawab untuk menjaga mereka. Seperti bagaimana Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan titipkan ibunya Maria untuk dijaga oleh orang-orang yang terdiam. Artinya gini teman-teman, jangan pernah lepas perhatianmu kepada orang tua. Walaupun nanti kalian jadi orang yang sukses, mungkin kalian ada di paling atas, lebih di atas daripada orang tua. Ingat, bagaimanapun juga kita punya tugas dan tanggung jawab untuk tetap memperhatikan mereka. Walaupun kalian punya alasan untuk bilang, buat apa kok waktu aku muda aja dia gak pernah lakukan apa-apa, boro-boro nanya kabar, gak pernah. Lalu ketika dia tua gak bisa apa-apa, aku yang harus kudu kasih perhatian. Kembali kepada firman Tuhan, apa yang kita lakukan kepada mereka tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan mencatat dan Tuhan melihat. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah memberikan perhatian sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua. Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat kalian bukan untuk merendahkan orang tua kalian. Jangan pernah jadi anak yang durhaka. Tuhan tidak suka. Gak ada alasan yang bisa membenarkan untuk kita menjadi anak yang durhaka. Tidak ada alasan yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan supaya kita menginjak-injak orang tua kita. Bahkan ketika orang tua kita mengajarkan sesuatu yang salah tentang berbuat dosa, Tuhan tidak pernah bilang ajar, gebukin, tendang. Tuhan cuma bilang doa, kasih tahu yang benar, biar berubah. Makanya saya bilang, kok gimana kalau misalnya orang tua ngajarinnya nggak benar, tiba-tiba orang tua ngajarinnya nyolong. Di situlah kita bisa berkata, itu nggak baik, itu nggak baik, itu dosa, itu nggak berkenan dari Tuhan. Tapi kita nggak perlu jadi orang ngajar, maaf kurang ngajar, jebret, enggak. Kita bisa tetap kasih tahu dengan kasih. Kita bisa menolak untuk melakukan, tapi kita tetap bisa mendoakan, tetap memberikan hormat. Selama apa yang dilakukan orang tua itu tidak melanggar hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan selama masih masuk akal dan tidak mengancam nyawa kita, kita bisa lakukan semaksimal kita. Nah, memang kita nggak bisa melakukan semaksimal kita, maaf Pak, aku nggak bisa melakukan semaksimal, aku bisa melakukan itu kapasitas kita yang tidak dikerjakan oleh. Jadi teman-teman, hari ini firman Tuhan hari ini kita belajar mencintai orang tua walaupun meskipun dan sebagainya. Itulah hal yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau diberkati, kita mau sukses, kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, diawali dengan orang yang terdekat kalian. Kasih dia. Terlepas dari tema kita orang tua hari ini, saudara, kakak, adik, siapapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan bilang kasih mereka, hormati mereka, taati mereka. Jangan simpan akar kepahitan dan kebencian. Kalau kita pengen diberkati Tuhan, kita pengen sukses,
lakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Gak mampu, berat. Saya mau bilang, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Pelan-pelan. Dan saya kira percaya gini teman-teman, gak ada yang namanya anak-anak Tuhan kekurangan kasih sayang. Tidak ada yang namanya anak Tuhan seharusnya kekurangan kasih sayang. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan langsung. Cuma satu, maukah kita datang di hadapan Tuhan, buka hati dan melakukan apa yang ingin Tuhan kita lakukan. Oke? Cintailah orang tuamu tanpa syarat. Cintailah orang tuamu dengan sungguh-sungguh, sebagaimana engkau mencintai Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari kami belajar satu tema di bulan September ini tuh, bagaimana kami mengasihi orang tua kami. Meskipun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, meskipun keadaan orang tua kami tidak sempurna, meskipun apa yang kami lihat oleh mata kami Tuhan tidak sebaik oleh orang-orang di sekitar kami, tapi hari ini kami belajar bahwa apa yang kami lakukan kepada orang tua kami yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang membuat Tuhan senang, itu yang membuat Tuhan bangga terhadap kami. Oleh karena itu tuh, waktu kami merasa kurang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang cukupkan, Tuhan bahkan yang melebihkan. Ketika mungkin hati kami merasa kami butuh kasih sayang dan kami tidak mendapatkan, firman Tuhan hari ini bilang, Tuhan yang akan ganti, Tuhan yang akan penuhi, Tuhan yang akan memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada kami semua, sehingga kami bisa mengasihi orang tua kami, sehingga kami bisa mengampuni setiap kesalahan mereka yang mungkin pernah melukai kami, yang pernah membuat kami sakit hati, kepahitan dan membenci mereka. Detik ini juga Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberikan cinta kasih yang begitu luar biasa, sehingga nanti Tuhan, ketika kami bertemu kembali dengan orang tua kami bisa terbilang bahwa kami mengasihi mereka, kami mencintai mereka sebagaimana kami mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami mau tetap tunduk dan hormat kepada mereka, karena kami tahu ketika kami dilahirkan dalam keluarga orang tua apapun kondisinya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun kegagalan dalam kehidupan kami. Semuanya Tuhan punya rencana. Oleh karena itu mampukan kami dan ajar kami Tuhan. Mungkin kami gak bisa memilih untuk kami dilahirkan dari keluarga apa, tapi kami bisa membentuk hidup kami supaya nantinya anak-anak kami tidak pernah menyesal lahir dalam orang tua kami, keluarga kami. Oleh karena itu, persiapkan kami di masa-masa muda kami untuk jangan terikat dengan hal-hal apapun juga, tapi biarlah kami hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang sukses, jadi anak yang membanggakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan apapun yang sedang terjadi pada hari ini terhadap anak-anak berdebat ini Tuhan, hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang paling tahu. Karena hamba berdoa dan memohon kepada Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membalas setiap kondisi hati mereka Tuhan. Apapun yang pernah terjadi antara mereka dengan orang tua mereka, hari ini hamba berdoa, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan sampai kepada akal-akalnya, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi orang tua mereka. Tidak ada sesuatu yang sia-sia Tuhan. Mungkin hari ini kami belum melihat sesuatu yang luar biasa dari apa yang kami lakukan orang tua kami, tapi kami percaya ini semua yang kami lakukan Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan balas dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang akan selalu membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ada pengumuman?
Istri. Oke, minggu depan Sabtu tanggal 10 September 2022 akan dilayani oleh Cici Rasya. Temanya adalah mengampuni. Nikmati saja bulan ini ya teman-teman ya. Bulan ini bulan kita dikuliti, tapi akan menjadi semakin murni dan semakin luar biasa lagi. Nikmati, jangan ditolak, jangan merasa kita benar, tapi dengarkan. Kalau memang perlu dia bereskan. Ya, jangan berpikir masih muda. Makanya dari muda harus bersih, harus beres. Oke? Jadi aja teman-teman kalian yang hari ini nggak hadir untuk sama-sama kita belajar tentang mengampuni. Oke? Lalu selanjutnya ada lagi? Kamis ya terbuka. Masih ada? Masih. Yuk teman-teman yang punya talenta Tuhan berikan. Senyuman yang termanis, tangan yang cepat mengotak-atik komputer, bisa main musik, apapun juga, suara yang merdu, gitu ya. Ayo sama-sama terlibat untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata tidak bisa, semuanya pasti bisa kalau kita mau. Oke, jangan sampai dikubur talentanya. Tadi sih luar biasa, udah ada dancer. Tepuk tangan buat dancer dong. Yang cowok ada yang bisa dance juga yang cowok? Gak bisa udah ekspor kami. Very dance kopi. Very dance besokannya rempak dia tuh. Kalau kita murah. Ya, tadi luar biasa udah ada dance lagi, pertahankan. Semoga bisa tiap minggu. Terus tadi WL kita juga udah semakin luar biasa guys ya. Semakin ditambah-tambahkan ya. Semangat. Walaupun masih ada 1-2 hal tapi nggak apa-apa, namanya proses ya, akan jadi luar biasa. Tadi gitarnya juga bagus, tapi kenapa turun habis lagi pas lagu press? Coba nanti lain kali dirantai aja, enggak aslinya. Lain kali dilatih supaya lagu press juga main gitu ya, bukan dirantai gitu ya. Tetap, ayo kan semakin bertingkat, semakin hebat lagi, oke? Seperti Julius juga, mana Julius nih? Ya, makin semangat Julius. Karena nanti bulan depan mungkin kamu akan ditinggal sendirian, single fighter ya. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat. Tuhan pasti akan kirimkan banyak jiwa. Pede aja, disoke tadi udah bagus dan luar biasa. Thank you buat kakak-kakak sudah mendampingi dan melatih luar biasa. Tuhan akan membalas dengan berkat yang luar biasa. Mungkin Koko nggak bisa balas sebagai manusia, tapi Koko yakin dan percaya Tuhan pasti akan balas dengan luar biasa. Oke? Tadi juga ada Daniel Hareva, thank you. Terus Asyir juga tadi ada yang baru. Bahkan LCD itu LCD yang baru siapa ya? Yang main LCD baru namanya siapa? Ya? Hilya, thank you. Semangat terus. Makin luar biasa lagi ya. Gak ada yang tepuk tangan aja ya. Pokoknya kelapa kan suruh main LCD. Oke, luar biasa ya, dahsyat. Oke, selanjutnya sambil persembahan edarkan aja, diputarkan aja. Kita berdoa ya Tuhan, terima kasih kami mau memberi, yang memberkati supaya apa yang kami beri Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memperluas dan mensupport pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jason.